Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi lain selain korelasi Pearson dan korelasi Spearman yang sudah dipelajari pada pertemuan 10. Kalau di kelas lain, materi pertemuan ke-11 langsung ke regresi. Saya akan meletakkan materi regresi setelah pembahasan korelasi lengkap kita pelajari. Gitu. Jadi tidak loncat-loncat. Karena di kelas lain setelah regresi, balik lagi belajar korelasi. Nah, untuk kelas 1 ST07 saya set pertemuan 11, kita lanjut belajar korelasi yang lain. Lalu besok pertemuan ke-12 kita akan bahas analisis regresi. Gitu ya. Oke, materi pembelajarannya sudah saya share di Google Classroom. Mudah-mudahan teman-teman sudah pada ngedownload. Juga detail penjelasan tentang korelasi kendal tau B sudah saya share juga di YouTube, termasuk cara penurunannya, biar Mas Sofi tidak nanya lagi rumusnya dari mana gitu ya. Oke. Baik, saya mulai dengan materi PowerPoint dulu. Oke, di sini korelasi tambahan. Ada banyak korelasi yang bisa kita pelajari di statistik. Di pertemuan ke-11 ini, kita akan berfokus pada korelasi untuk data yang diukur dengan nominal. Nanti adik-adik akan diperkenalkan dengan korelasi kontingensi yang bersumber dari tabulasi silang atau cross tabulation, di mana datanya adalah data-data nominal. Yang kedua, kita akan belajar korelasi Spearman, tapi dengan pengulangan data yang sama lebih dari 20%. Jadi rumusnya akan berbeda dengan korelasi Spearman yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-10. Nah, yang ketiga ada korelasi kendal tau. Nanti kita bahas bagaimana penurunan rumus korelasi kendal tau ini. Korelasi kendal tau ini diperuntukkan untuk mempelajari hubungan dua variabel yang diukur minimal dengan skala ordinal, sehingga bisa di ranking. Sama seperti korelasi ranking Spearman. Ya. Oke. Kompetensi umum dan khususnya masih sama, melanjutkan dari pertemuan ke-10. Adik-adik diminta mempelajari bagaimana mengukur hubungan dua variabel dengan korelasi, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana cara menafsirkannya. 3 kemampuan itu diharapkan dikuasai setelah melakukan mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pertemuan ke-11 ini. Ini konsep-konsep yang akan kita pelajari tadi saya sudah sampaikan, ya, konsep korelasi Spearman, korelasi kontingensi data nominal dan kendal tau. Jadi kita akan bahas lebih detail. Kemudian kita mulai masuk ya, bahwa di pertemuan 10 sudah disampaikan bahwa konsep korelasi ini ingin mengetahui hubungan dua variabel, seberapa kuat hubungan antar dua variabel ini. Dan derajat hubungan ini disebut dengan koefisien korelasi. Kalau korelasinya korelasi Pearson, ketika R-nya dipangkatkan 2 menjadi koefisien determinasi. Jadi koefisien untuk menentukan berapa pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, berapa persen pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Nanti di regresi akan lebih clear mana variabel independen dan mana variabel dependen.
Nah, besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu nanti akan diukur dengan koefisien determinasi. Atau disebut dengan diperoleh dari R pangkat 2, dari korelasi pangkat 2. Nah, di dalam mempelajari korelasi hanya ada dua kemungkinan ya, hanya ada dua arah, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Seperti apa hubungan positif? Kalau teman-teman angkat tangan kanan, itulah hubungan positif. Kalau nilai satu variabel bertambah, diikuti dengan pertambahan nilai dari variabel lain, maka itu disebut hubungannya berkorelasi positif. Sebaliknya, kalau satu variabel bertambah, tetapi variabel lain malah berkurang, itu kita sebut dengan korelasi negatif. Nah, sementara kalau tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada korelasi antara dua variabel, nanti nilai koefisien korelasinya akan bernilai sebesar 0. Nah, di sini ada dua jenis korelasi, yaitu bivariat dan parsial. Korelasi bivariat adalah korelasi antar dua variabel, seperti yang telah dijelaskan tadi. Sedangkan korelasi parsial melihat hubungan antar dua variabel sambil mengendalikan efek dari satu atau lebih variabel tambahan. Nah, yang kita pelajari saat ini lebih kepada korelasi yang sifatnya bivariat, tanpa ada pengendalian efek dari satu atau lebih variabel tambahan. Jadi kita hanya melihat hubungan dua variabel secara langsung. Apa tujuan dari analisis korelasi? Yang pertama, mencari bukti ada tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, melihat besar kecilnya hubungan antar variabel atau kuat lemahnya ya. Yang ketiga, memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti, signifikan atau tidak berarti. Tapi ini kalau sudah dikaitkan dengan pengujian, itu akan ada di metode statistik 2. Kalau metode statistik deskriptif hanya sampai mengukur berapa besaran koefisien korelasinya. Kita hanya menilai dari itu, belum sampai pada mengambil kesimpulan apakah hubungan dua variabel tadi signifikan atau tidak signifikan. Nah, sekarang bagaimana mengukur korelasi antara dua variabel? Dilihat dari tipe datanya. Kalau tipe datanya interval dan rasio, kita sudah belajar kemarin Pearson product moment. Ya. Itu hanya berlaku untuk tipe data yang interval atau rasio. Yang kedua, kalau tipe datanya ordinal, minimal ordinal, kita mengukur hubungan dua variabel tadi dengan menggunakan range Spearman atau Kendall-Tau. Sementara kalau tipe datanya itu nominal, kita mengukur korelasinya dengan koefisien kontingensi. Jangan salah alat ya. Jadi kita menggunakan teknik statistik tergantung dari tipe data yang kita ukur, tergantung tipe data yang kita kumpulkan. Nah, metode statistiknya harus menyesuaikan. Kemarin kita sudah belajar korelasi range Spearman. Sampai di sini rumus yang ini hanya dipakai jika tidak ada data yang sama melebihi 20%. Artinya kalau kesamaan itu hanya di bawah 20%, kita menggunakan rumus range Spearman ini 1 minus 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kuadrat min 1. Ya, jadi yang rumus kemarin kita pelajari ini berlaku jika tidak ada skor atau nilai yang sama atau skor kembar atau nilai yang sama tidak sampai 20%. Nah, ini di pertemuan yang sebelumnya ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada data yang sama lebih dari 20%? Maka rumus Spearman-nya diubah dengan seperti ini. 2 kali N pangkat 3 kurang N per 12 dikurangi sigma TX dikurangi sigma TY. Apa itu TX? TX adalah jumlah case pengulangannya. Di sini TJ pangkat 3 kurang TJ per 12
sigma TY juga sama. Ini berlaku untuk pengulangan dari variabel Y-nya. Kemudian dikurangi sigma DI kuadrat. Dibagi 2 kali akar, N pangkat 3 kurang N per 12, sigma T, N pangkat 3 kurang N bagi 12, kurang sigma TY. Yang inilah rumus Rank-Spearman untuk kasus di mana data yang sama muncul lebih dari 20%. Nanti kita prakteknya seperti apa. Ini contoh, ya, korelasi Rank-Spearman. Ini contoh, kita mau mengukur hubungan antara nilai matematika dan IPS. Kita lihat, untuk nilai matematika X, terdapat pengulangan berapa kali? 94, 72, dan 62. Berarti ada 3 kali. Ya. Kemudian untuk nilai IPS, ada pengulangan sebanyak 53, 63, kemudian 65. Ya, juga 3 kali. Nah, berapa persen pengulangannya? Kita lihat datanya. Untuk variabel X, persentase pengulangannya atau kemunculan data yang samanya ada 6 dibandingkan 15 data ya, itu 40%. Sementara untuk variabel Y, IPS, nilai 53 muncul sebanyak 3 kali. 65 muncul sebanyak 2 kali. 63 muncul 2 kali. Jadi ada 7 kali kemunculan data yang sama di variabel Y. Kalau dipersentasekan ada sebanyak 46,7%. Karena itu rumus korelasi Spearman-nya tidak yang 1 minus 6 kali sigma DI kuadrat. Tapi menggunakan rumus yang ini, yang panjang nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Oke, cara ngitungnya perhatikan sini. Pertama, teman-teman ubah ke bentuk worksheet ya, X dan Y-nya. Oke, sini. Kemudian rank X, masih ingat rank X-nya? Rank X-nya ini menggunakan rank average. Jadi data yang sama akan diberikan rank dengan nilai rata-rata. Di sini juga RY. Nah, pada saat menghitung korelasi rank Spearman, kita tidak mengurutkan di salah satu variabel. Jadi ranknya langsung dibiarkan acak saja. Oke, nah sekarang kita lihat N pangkat 3 dikurang N bagi 12 adalah 280. Sekarang skor kembar variabel X yang 62, 72, dan 93 itu gimana caranya? 62 itu ada 2 kali, maka ditulisnya 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. 72 juga muncul 2 kali, 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. 94 muncul 2 kali, 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. Sehingga total sigma TX adalah 1,5. Sekarang skor kembar untuk variabel Y, yaitu 53, 63, dan 65. Tadi 53 itu muncul 3 kali, 1, 2, 3. Maka di sini ngitungnya 3 pangkat 3 dikurang 3 bagi 12. Kemudian 63 muncul 2 kali, 63, 63. Maka di sini 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12. Kemudian yang 65 muncul 2 kali juga, sehingga total ini semua adalah 3. Nah inilah sigma dari TY. Sehingga koefisien korelasi Spearman-nya adalah 2 kali ini, ya tinggal diganti. 2 kali 280 kurang TX-nya adalah 1,5, TY-nya 3, sigma DI kuadrat adalah selisih 14,5 dikurang 2, 12,5. DI kuadratnya 156,25. Total ini ada 1034. Itu sigma dari DI kuadrat. Oke, dibagi dengan 2 kali 280 kurang 1,5 dikali 280 kurang 3. Dapatlah minus 0,861. Minus 0,861. Artinya korelasi antara variabel X dan Y berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Kalau nilai variabel matematika meningkat, berdasarkan data ini, kecenderungan nilai IPS-nya lebih rendah, gitu. Karena berbanding terbalik hubungannya atau korelasinya negatif. Bahasa sederhananya orang eksak tuh malas ngapalin gitu. Jadi kalau eksaknya bagus, biasanya yang hafalannya nggak terlalu bagus. Gitu. Nah seperti itu.
Nah, kalau kita hitung menggunakan korelasi dengan rumus korelasi Pearson ya, yang masih covarian Rx dan Ry, masih ingat ya, akar dari par Rx dan akar dari par Ry di sini dapat minus 0,861. Ternyata sama hasilnya. Ya. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Biar kita nyantai. Rumus-rumus yang tadi dipahami nggak? Yang sigma TX, sigma TY. Ya, jadi itu adalah jumlah data pengulangannya. Jumlah data pengulangannya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, silahkan coba dihitung dengan Excel apa data yang ada di PowerPoint tadi, ya. Nah, itu jadi bahan untuk responsinya. Silahkan, saya kasih waktu 15 menit. Kalau ada yang mau mempraktekkan di layar, jadi persilahkan. Ya, coba hitung sendiri apakah betul hitungan yang ada di PowerPoint itu. Oh ya, teman-teman, untuk mengantisipasi kegagalan sistem dalam responsi, tolong masing-masing orang mengambil capture dirinya sendiri ya. Jadi kalau ada yang tidak tercatat di absensi, bisa di-grade bahwa hari ini teman-teman ikut PJJ online. Ini satu orang yang belum masuk, siap Mbak Isna. Tekan message masih ada kesalahan jaringan, masih ada gangguan di jaringannya. Oh, siap loh. Itu kalau nggak salah udah. Sudah ya. Ada yang bisa jadi volunteer untuk menghitung dengan Excel? Silakan. Biar makin mahir. Saya mau, Pak. Oke, silakan Mas Ahmad. Udah selesai ya Mas Ahmad ya? Oke. Coba diklik di RX-nya Mas Ahmad. Oke. Ya, silakan. Ya, lanjutkan. Ya, sekarang hitung selisihnya. Oke, sekarang hitung selisih kuadratnya. Nah, sekarang Mas Ahmad jangan ditarik, bisa nggak? Ctrl Z. Ctrl Z dulu, klik 2 kali di hitamnya di pojokan. Di pojokan itu, pojokan di cell. Bukan itu yang di bawah, yang 156,25. Keluar dulu. Escape dulu, escape. Nah, itu ada di pojok kanan bawahnya, diklik 2 kali. Nah, sama ya, jadi ditarik sama diklik 2 kali itu sama hasilnya. Oke, sekarang hitung. Berapa N pangkat 3 kurang N bagi 15 tadi ya?
Silakan hitung N pangkat 3 dikurang N bagi 12. Ya. Kemudian sigma TX dikurang sigma TY. N-nya ini jumlah datanya Pak ya? N jumlah data, betul. Itu belum TX ya, Mas. TX-nya belakangan. Dibagi 12, dikurung dulu. Oke, terus berikutnya, nah pada saat menghitung sigma TX gimana? Ingat, sigma TX itu nanti akan kita pakai juga pada saat menghitung kendal tau. Jadi konsepnya adalah jumlah data yang berulang, baik menurut variabel X maupun menurut variabel Y. Sekarang di X yang berulang ada 3 data, masing-masing berapa kali pengulangannya gitu. Ada 3 Pak. Ada 3 ya, masing-masing 2 kali kan ya. Oke, silakan dihitung TX-nya. Sigma TX-nya gimana? Sama ya. Jumlah data yang berulangnya ada berapa, pangkat 3 kurangi jumlah data tadi dibagi 12 juga. Jadi diuraikan masing-masing. Di PPT saya enggak ada kayaknya Pak, sigma TX. Masa? Atau saya aja? Ada. Ambil slide yang terakhir ya, karena saya update. Bukan yang pagi. Yang pagi saya update lagi. Jadi yang terakhir, ambil lagi aja di Google Classroom. Nah, sekarang gini dulu, Mas Sofi. Munculkan dulu data berulangnya dulu. Misalkan tadi apa data berulangnya untuk X? 94, 62, dan 72. Ya. 94. Diklik aja. Diketik aja 94. Data berulang untuk X. Ya. 94, berapa lagi? 62. 4, 62 sama... Dibikin per sel, Mas. Jangan digabung. 94, 62, 72. Biar enak ngitungnya. Ya, gitu. Sama 72. 94 muncul berapa kali? Muncul 2. Tulis 2. 64 muncul berapa kali? Oh, ini 62. Oh ya, 62. 2 kali, 72. 2 kali. Nah, di bawahnya, di bawah 2 itu 2 pangkat 3 dikurangi 2. Oh, di sini. Ya, di situ. 2 pangkat 3 kurang 2. Nanti bagi 12-nya bisa belakangan, ya. Yang penting T pangkat 3 kurang T-nya dihitung masing-masing. Udah? Sudah, Pak. Nah, sekarang data berulang Y. Lima tiga berapa lagi? 63 dan 65. Ya, 53 muncul berapa kali? 3. Kemudian 63-nya 2. Oke. Silakan dihitung yang sama. T pangkat 3 kurang T. Biar bisa copy paste, Mas Sofi, ditulisnya gini, sama dengan U8 gitu. Pakai, jangan diketik angkanya. Kalau pengen cepat. Ya gitu. Dikurangi, klik lagi. Enter.
Tinggal geser deh. Oke. Nah, itu kan masing-masing harus dijumlahkan tuh, Mas. 6 tambah 6 tambah 6 kan 18 ya. Oke, jadi sigma TX-nya itu, sigma TX-nya ditulis di sel berapa? Sel X5. Sel X5. Ya, ditulis sama dengan sum bagi 12. Sum itu sum dari UVY, ya, disorot. Ya, bagi 12. Oke. Kemudian yang sama di X berapa? X9 juga gitu. Sum bagi 12. Nah, itulah sigma TX dan sigma TY. Selanjutnya tinggal dihitung korelasi Spearman-nya. Dibuka lagi rumusnya ya. Silakan sampai selesai, Mas Sofi. Gitu ya teman-teman, jadi sigma TX itu prosesnya seperti itu. Tinggal ditentukan berapa pengulangan datanya, lalu dihitung T pangkat 3 kurang T. Mas Sofi? Ya Pak, nyari rumusnya ya Pak. Nyari rumusnya, di copy paste aja, Mas. Di-download lagi di GRC, materi PowerPoint-nya. Oke, rumusnya ada yang bantu? 2 kali yang N pangkat 3 kurang N per 12 kan tadi berapa? 280 kan ya? 2 ya. 2 kali 280 dikurangi sigma TX, dikurangi sigma TY, dikurangi sigma DI kuadrat. Nah, DI kuadratnya udah dijumlah belum, Mas Sofi? Oh, belum, Pak. Belum, jumlahan dulu. Silakan sampai selesai ya, Mas Sofi ya. Ya, Pak. Itu duanya di situ ya, Mas Sofi? Oke, betul. Duanya di ke-280 ya. Kalau dua yang di bawah di luar akar ya. Oh, di luar akar. Iya, di luar akar. Betul.
itu apa pangkat setengah? Oh, kalau mau akar tuh SQRT, square root. 2 kali SQRT. Ya, di SQRT-nya di 2 kali gitu ya, betul. 2 kali SQRT kan gitu. Square root. Kalau mau pakai pangkat setengah, setengahnya dikurung. Ya, dah. Oke, berapa hasilnya? Itu kurungnya yang nggak pas. Ya, kurungnya harus ada 3, Mas. Tambah 1 lagi, sampai warnanya hitam lagi. Nah, baru pas. Nah, apa yang beda hasilnya? Coba dicek dulu. Coba diklik lagi, Mas, rumusnya. Ya, 2 kali T2 kurang X5 kurang X9 kurang Q17 ya, yang jumlah sigma D kuadrat ya. 2 kali square root T2 dikurang X5, T2 dikurang 9. Kenapa beda hasilnya? Di D kuadratnya, Pak. Kenapa? Ya Pak, itu di range Y-nya sepertinya beda Pak. Range Y-nya seperti beda. Oke, kita buka. Mana? Range Y-nya kita lihat. Baris 2, Pak. Baris 2, coba Mas. Oh, karena Mas Sofi nggak dikunci. Mas Sofi kunci dulu bagian atasnya untuk rank. Mulai dari L, ya. Dikunci dulu. Ya. M2 sampai M16 dikunci. Ya, baru copy paste. Double klik ya. Oke. Di sana ya. Yang RX. Coba yang RX. Yang rank X sudah dikunci belum? Oh, udah, ya. Jadi salahnya di situ ya, Sofi ya. Karena tidak dikunci, ketika di copy paste ke bawah, dia bergerak ke bawah. Nah, di situ pemahaman yang baik dari teman-teman di Excel ya, juga akan menentukan tingkat ketelitian hasilnya. Gitu ya, Sofi ya? Makasih Pak. Mudah-mudahan dengan mencoba gini jadi tahu di mana letak ketidaktahuan kita. Makasih Pak. Makanya kalau teman-teman ada yang mau mencoba, salah satu kelebihan dari orang yang suka mencoba itu ya dikasih tahu, saya nggak pahamnya di mana. Ya, kira-kira untuk Spearman dengan pengulangan lebih dari 20% bisa dipahami ya? Rumusnya panjang, tapi ya 2 kali tadi N pangkat 3 kurang N bagi 12 kurang sigma TX kurang sigma TY kurang sigma DI kuadrat gitu ya, dibagi 2 kali akar penjumlahan yang N pangkat 3 kurang N per 12 nya dikurangi masing-masing sigma TX dikalikan lagi tadi N pangkat 3 kurang N bagi 12 dikurangi sigma TY gitu. Sebenarnya rumusnya berpola kalau teman-teman perhatikan. Kalau sudah paham, perlu satu lagi nggak, teman-teman? Mau nyoba satu kali lagi? Kalau tidak, saya lanjut ke pembahasan kontingensi. Oke, saya lanjut ya.